latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Joyorogo Kedua. Mendengar laporan Patih Panjiwirobumi, Sang Prabu murka sekali. Ia bangkit dari singgasana dan berjalan beberapa tindak sambil meraba gagang pusaka yang terselip diikat pinggangnya di depan perutnya. Sang Prabu memandang seluruh yang hadir di Siti Inggil itu dengan mata berkilat-kilat bagaikan sang Raja Wali. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuhun. Ampunkan hamba. Kau tidak bersalah, Paman Panjiwirobumi. Masih bersama Sandiwara. Justru keteranganmu ini sungguh berarti bagi pemerintahan Mataram. Dan apa yang telah dilakukan seseorang pasti akan mendapatkan imbalan. Jika ia melakukan kebaikan, maka ia akan berbuah kebaikan. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, maka ia harus dihukum. Eyang Mondorogo. Angger Prabu, Eyang mengerti. Keterangan Adi Panjiwirobumi bisa diterima. Dan Eyang percaya sepenuhnya kepadamu bahwa Angger Prabu bisa menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijaksana. Terima kasih, Eyang Mondorogo. Pak Li Mangkubumi, bagaimana pendapat Pak Li? Aku tidak bisa berbicara apa-apa, Angger Prabu. Sebab kebijakan sepenuhnya ada padamu. Seperti halnya kau menindak Puger Kajuro, itu cukup baik. Kau perlu memikirkan lebih jauh. Kulihat Joyorogo pun sama. Ketika Puger Kajuron Balelo, aku melihat ia nampak berpihak pada Kang Masmu yang gila itu. Tetapi anakku bisa melihat lebih jauh mana yang terbaik bagi orang-orang yang bersalah. Terima kasih, Pak Li Mangkubumi. Kalau begitu, semua ini akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mataram akan menghukum orang-orang yang berkhianat. Dimas Pringgoloyo. Hamba Kang Mas Prabu. Pada kali ini kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke Ponorogo dan tanyakan pada Kang Mas Pring apa yang diinginkannya. Hamba Kang Mas Prabu. Jika sekarang hamba harus segera ke Ponorogo, maka dengan senang hati hamba akan segera ke sana sekarang juga. Tunggu dulu, Adimas. Ku minta kau hati-hati menghadapi Kang Mas Joyorogo. Sebab orang-orang yang picik akan selalu menjalankan tipu muslihatnya pada siapapun. Ya, orang yang diberikan kedudukan dan kekuasaan hingga mendapatkan kelimpahan, akhirnya ia lupa diri. Hati-hati melihat kesombongan Kang Mas Joyorogo. Hamba Kang Mas Prabu. Adimas harus membawa prajurit-prajurit pilihan. Dan untuk menjaga dirimu, ku minta Paman Tumenggung Martoloyo menyertaimu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Paman Tumenggung Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kerahkan prajurit-prajurit pilihanmu untuk mengawal dan menemani Adimas Pringgoloyo untuk datang ke Ponorogo. Pergilah ke sana dan tanyakan pada Kang Mas Joyorogo apa yang diinginkannya. Setelah itu bawalah ke Mataram jika perlu. Aku ingin mendengarkannya sendiri apa yang diinginkannya. Apabila dengan kebaikan tidak bisa diatasi, maka Adimas Pringgoloyo dan Paman Tumenggung Martoloyo berhak untuk melakukan dengan kekerasan. Hamba Kang Mas Prabu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Seandainya Kanjeng Pangeran Joyorogo mau mendengarkan kami,
Lalu apa yang harus kami lakukan padanya, Kanjeng Pangeran? Kepada Dimas Pringgoloyo dan Paman Tumenggung Martoloyo, ku berikan wewenang menjatuhkan hukuman pada Kang Mas Joyorogo. Tapi aku punya satu pendapat. Jika ia tidak ingin mati, ia harus angkat kaki dari Ponorogo, rampas semua harta kekayaan istana Ponorogo dan boyong ke Mataram. Ia boleh pergi dari Ponorogo hanya boleh disertai anak-anak dan istrinya. Hamba Kang Mas Prabu. Lalu, jikalau kami mengusirnya, kemana tempat yang paling baik bagi Kang Mas Joyorogo? Tempat yang paling layak bagi penjahat negara adalah Masjid Watu Nusa Kambangan. Iya, bagus. Tepat sekali. Eyang setuju, Ger. Dan di sana hanya ada batu karang dan ombak. Cocok untuk pemberontak negara. Itu bila ia mendengarkan pemerintah. Jika tidak, Dimas Pringgoloyo dan Paman Martoloyo diperkenankan menggunakan kekerasan. Jangan membuang banyak waktu. Sekarang juga Adimas Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo mohon segera berangkat ke Ponorogo. Dan Paman Panji Wirobumi, Paman Genironggo, Paman Malang Sumirang, dan Paman Demang Noyohito, kumohon menyertai Adimas Pringgoloyo dan Paman Tumenggung Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan yang lainnya aku minta tetap di sini, menunggu berita apa yang akan dilakukan Kang Mas Joyorogo setelah mendapatkan tanggapan ini. Segeralah berangkat. Hamba Kanjeng Sinuwun. Pada hari itu, Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo, panglima-panglima perang Mataram itu, mengerahkan prajurit-prajurit pilihan menuju ke Ponorogo. Kurang lebih 2.000 prajurit pilihan berkuda dikirim ke Ponorogo. Mereka adalah prajurit-prajurit yang siap tempur di bawah pimpinan Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo. Panji Wirobumi, Genironggo, Demang Noyohito dan Malang Sumirang memimpin barisan prajurit berkuda dari Mataram itu. Sementara di istana Kadipaten Ponorogo, Pangeran Joyorogo nampak gelisah sekali. Ia tidak mau menyentuh makanan yang dihidangkan Nimas Ayu sang istri. Kang Mas Joyorogo, hamba mohon, sudi mencicipi makanan ini. Sudah dingin, Kang Mas. Aku tidak lapar. Kalau Kang Mas tidak mau makan, nanti Kang Mas bisa sakit. Sudahlah, sudah. Suruh pelayan-pelayan menyingkirkan makanan-makanan ini dari depanku. Aku tidak lapar. Kang Mas, hamba yang memasaknya sendiri, khusus untuk Kang Mas, agar Kang Mas mau sedikit mencicipinya. Aku tidak lapar. Kau dengar itu? Mau makan, nanti Kang Mas bisa sakit. Diam, kataku. Aku paling tidak suka mendengarkan perempuan cerewet. Kau membuatku marah dan murka. Kau tidak tahu, kepalaku pusing, kepalaku pening. Kang Mas, masih ampunkan bersama hamba. Sandiwara Radio Ampunkan hamba, 91. Kang Mas. Minggirlah. Jangan sampai aku murka kepadamu. Aku paling tidak suka digurui. Aku bisa mengatur diriku sendiri. Kang Mas, ampunkan hamba. Bukankah hamba ini istri Kang Mas? Hingga pantas untuk memperingatkan Kang Mas. Nimas Ayu, aku tidak suka digurui. Kukatakan sekali lagi, kau minggir dari sini. Kalau kau memaksaku, aku bisa bersikap kasar kepadamu. Ampunkan hamba, Kang Mas. Jika Kang Mas tidak berkenan hamba ada di sini, baiklah. Ampunkan hamba. Tetapi sekali lagi, jikalau Kang Mas sudah lapar, silahkan Kang Mas makan sendiri. Ampunkan hamba, Kang Mas. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Apa yang akan dilakukan kemenakanmu itu? Saya menjadi cemas sekali, Eyang.
Saya cemas sekali. Saya tidak ingin pertumpahan darah terjadi di Mataram. Saya tidak ingin hal itu terulang lagi, Eyang. Apakah kau lihat Angger Prabu akan menyembelih Jayaroko? Saya tidak tahu apa yang akan dilakukannya, Eyang. Saya juga tidak mau ikut campur lagi. Usul-usulku dan keputusan-keputusanku saat di Jatisari juga tidak didengarnya. Kukira ia cukup bijaksana untuk menghadapi Jayaroko. Tapi yang kucemaskan, kalau sampai terjadi bentrokan di Ponorogo. Oh, Eyang, saya ingin menyusul mereka. Jangan buru-buru, Angger Mangkubumi. Eyang, jikalah Angger Jolang yang menghadapi Jayaroko, saya percaya tidak akan terjadi pertumpahan darah. Tapi saat ini, ia mengurus Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo. Saya khawatir sekali, Eyang. Jangan khawatir. Mereka juga sebagai prajurit-prajurit yang baik. Mereka tahu apa yang patut mereka kerjakan. Jangan cemaskan mereka, Angger Mangkubumi. Saya benar-benar berat sekali melepaskan mereka. Ponorogo. Haruskah kembali terulang pertumpahan darah itu? Saya tak rela putra-putra terbaik Mataram menjadi korban perang. Anakku Mangkubumi, peperangan kadangkala diperlukan untuk mendapatkan mitra kerja yang baik, untuk melihat mana yang benar, bukan mana yang kuat. Hukum rimba akan bicara dalam medan perang. Dari situ pula kita akan tahu sejauh mana cengkeraman kekuatan diukur. Kang Mas Senopati, mengapa anak-anakmu kau biarkan saling berkelahi, saling menikam dan menumpahkan darah? Tentu kau marah padaku, Kang Mas. Anakku Mangkubumi. Eyang, saya tak ingin semakin merasa berdosa pada Kang Mas Senopati almarhum. Saya harus ke Ponorogo, Eyang. Jangan. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Eyang. Saya harus mencegahnya. Saya harus pergi sekarang juga. Tunggu anakku, tunggu. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Pangeran Mangkubumi tiba-tiba dilanda kecemasan. Ia khawatir jikalau Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo melakukan tindak kekerasan terhadap Pangeran Jayaroko, dan ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah seperti yang terjadi antara pasukan Mataram melawan pasukan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Pangeran Puger Kajuron. Pangeran Mangkubumi tak jadi melangkah saat Eyang Mondoroko menghadangnya. Sudahlah, tenang, Ger. Tidak akan terjadi pertumpahan darah. Percayalah. Tapi Eyang, 2000 prajurit pilihan berkuda sulit untuk dikendalikan. Apabila orang-orang Jayaroko menentangnya. Tidak. Pringgoloyo adalah seorang panglima muda yang baik. Demikian pula Martoloyo. Dia memiliki pandangan yang dia cukup lama menjadi panglima Masih bersama Mataram. Sandiwara Radio Jadi jangan 91. khawatir. Kita cukup melihat saja apa yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau sampai terjadi pertumpahan darah, apa yang dapat kita lakukan, Eyang? Nanti kita terlambat. Sudah, percayalah padaku. Jayaroko tak ingin bunuh diri. Dan ia... Iya, orang seperti Jayaroko tak ingin bunuh diri, nak. Ia juga sudah melihat kebijaksanaan adiknya, sangat mengampuni dan memaafkan kesalahan Puger Kajuron di Jatisari. Aku saat itu juga tidak sabar. Juga kau ingin menghunus pedangmu, bukan? Dan begitu lembut, Angger Prabu mengampuni kakaknya dan mengurungnya ke dalam keranjang. Digotong ke Demak Bintoro dan dibuang ke Kudus. Kau tahu itu? Iya, Eyang. Dan orang seperti putramu, Jolang, bersama tidak akan Sandiwara pernah Radio meneteskan 91. darah saudaranya. Masih bersama Pantang Sandiwara Radio baginya. 91. Apakah kau tidak tahu bagaimana sifat-sifatnya? Hah? Iya. Untuk anak Mas Jolang, memang saya mengerti, Eyang. Tetapi bagaimana dengan prajurit-prajurit yang dipimpin Pringgoloyo dan Martoloyo? Aku khawatir kalau sampai terjadi bentrokan di Ponorogo.
pasti pertumpahan darah tidak bisa terhindarkan lagi, Eyang. Kau seorang prajurit. Eyang juga pernah menjadi prajurit. Iya, menjadi prajurit memang bergumul antara hidup dan mati. Kalau memang Joyorogo menginginkan mati, ya biarlah dia mati. Kalau orang-orangnya ingin memberontak dan mendukungnya, ya biarkan saja. Sudah sepantasnya orang yang berkhianat itu dihukum. Dan sudah sepantasnya prajurit yang kalah itu harus mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi, kita tidak perlu mencemaskan mereka. Mereka bisa bekerja dengan baik pada tempatnya. Kita tidak perlu khawatir. Eyang, kadangkala hati kecilku mengatakan sesuatu yang mengerikan. Kita tunggu saja di sini. Apakah Joyorogo masih punya muka atau tidak? Kita tunggu di sini. Kalau ia masih menginginkan nyawanya, dia pasti akan datang ke Mataram. Tapi kalau dia ingin mati, ya monggo, monggo. Kita yang sudah tua-tua ini tidak perlu ikut campur. Putra-putra terbaik Mataram, haruskah satu persatu menjadi pengkhianat? Aku tidak percaya hal ini, Eyang. Aku tidak percaya ini. Ya, kita memang sulit menerima kenyataan ini. Tetapi apa boleh buat? Jikalau memang bumi Mataram mengendaki darah yang tertumpah, ya, maka biarlah Yang Maha Kuasa yang tahu segalanya. Kita hamba-hambanya hanya patut bersyukur. Dan aku sendiri sangat bersyukur, nak Mas. Masih bersama Sandiwara Karena aku Radio bisa melihat 91. putra-putra Mataram terbaik membangun bumi pertiwi, membangun Nusantara dengan gigih. Sudahlah, kita menanti saja di sini. Kita melihat saja, nak Mas Mangkubumi. Jangan panik, jangan cemas, dan Masih jangan bersama khawatir. Sandiwara Radio 91. Saudara-saudara, aku minta saudara-saudara tetap ada di sini. Aku dan Panglima Martoloyo beserta Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Demang Noyohito, dan Paman Malang Sumirang akan masuk ke Istana Kadipaten. Kami akan menyelesaikan secara damai. Maka tugas kalianlah untuk menggempur Ponorogo menjadi bumi hangus. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Aku minta saudara-saudara memiliki keteguhan, kesesuaian, kehandalan, dan menghormati janji kalian di sini. Jangan menimbulkan keonaran sebelum mendapatkan perintah dariku. Cukup. Sekarang kami akan pergi. Tunggulah di sini. Ayo, Paman Martoloyo, Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Demang Noyohito, dan Paman Malang Sumirang. Mari kita temui Kang Mas Joyorogo. Iya, iya, iya. Pangeran Pringgoloyo, Panglima Perang Martoloyo, disertai 4 sesepuh Kadipaten Ponorogo, segera melanjutkan perjalanan menuju ke Istana Kadipaten. Sementara prajurit-prajurit pilihannya itu ditempatkan di luar benteng Istana Kadipaten Ponorogo. Sementara itu, Guno dan Guru tergopoh-gopoh menghadap Pangeran Joyorogo yang masih ada di dalam ruang pribadinya. Ada apa? Mengapa kalian nampak cemas seperti itu? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Orang-orang Mataram sampai di sini. Kanjeng Pangeran Pringgoloyo disertai Panglima Perang Temenggung Martoloyo, juga orang-orang bawahan Kanjeng Masih Pangeran bersama akan Sandiwara menghadap. Radio Mereka berkuda menuju ke 91. sini. Lalu bagaimana dengan tugas yang kalian Masih emban? bersama Sandiwara Radio Mengapa kalian tidak 91. becus menyelesaikan persoalan ini? Ampunkan kami, Kanjeng Pangeran. Bukan saatnya kita saling menyalahkan. Seharusnya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini untuk menghadapi orang-orang Mataram? Kita mengerahkan prajurit atau berdamai, itu saja. Benar, Kanjeng Pangeran.
Jikalau Kanjeng Pangeran menginginkan kami untuk menghadapi prajurit-prajurit Mataram yang berjumlah ribuan itu, maka kami akan bersiaga. Tetapi semuanya kembali hamba serahkan kepada Kanjeng Pangeran. Bagaimana Kanjeng Pangeran? Kita tidak ada waktu lagi. Orang-orang Mataram sudah ada di luar benteng istana kadipaten ini. Terdiri dari prajurit-prajurit pilihan berkuda. Semuanya bersenjata lengkap. Dan Panji Wirobumi memimpin. Panglima Martoloyo, juga Adimas Prabu Kanjeng Pangeran Pringgoloyo sampai di sini. Hanya ada dua jawaban, Kanjeng Pangeran. Menggebuk mereka dengan perang atau berdamai. Jangan mendesakku. Aku baru memikirkan cara yang terbaik. Hamba Kanjeng Pangeran. Bagaimana dengan anak buahmu? Apakah mereka bisa dikerahkan? Para pengikut Masih hamba bersama siap-sedia mendukung Sandiwara Pangeran. 91. Namun jumlah kami jauh lebih kecil dibandingkan dengan prajurit-prajurit Mataram yang datang ke sini. Kanjeng Pangeran, kalau kita mengerahkan pasukan, artinya kita akan mengadakan peperangan besar. Sementara orang-orang hamba banyak yang membelot. Mereka tidak mau diperintah. Bagaimana, Kakang? Orang-orangku tidak mau diperintah, Guru. Apa, Kuno? Orang-orangmu tidak bisa kau perintah lagi, hah? Hamba Kanjeng Pangeran. Untuk lebih jelasnya, biarlah Gini menjelaskannya. Bagaimana gini? Ampunkan hamba Kanjeng. Masih bersama Setelah Sandiwara peristiwa di Radio Simo Kalisosok, 91. maka anak buah kami menjadi tercerai-berai. Mereka nampaknya dipengaruhi oleh orang-orang yang berpihak pada Mataram. Kami tidak bisa mengatasi masalah ini, kecuali kalau Kanjeng Pangeran turun tangan sendiri. Bagaimana, Kanjeng Pangeran? Waktu kita sedikit sekali. Kita tidak bisa mengerahkan mereka dalam waktu sekejap. Ternyata orang-orang Mataram cukup kuat menanamkan pengaruhnya di Ponorogo ini. Tak mungkin menentang prajurit-prajurit Mataram dengan mengandalkan para pengikut hamba. Kalau sejak kemarin kau, Gono, dan kau Gini melaporkan keadaan yang sebenarnya, tentu tak seperti ini akibatnya. Kalian mempermalukan aku, atau kalian berdua berpihak pada Mataram? Begitu? Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba. Sedikit pun hamba tidak berpihak pada Mataram, Kanjeng Pangeran. Hamba juga berpihak pada Kanjeng Pangeran. Tetapi kalau para pengikut hamba pada membelot, hamba kurang tahu. Masih Hamba tak bersama mengerti. Sandiwara Radio 91. Semuanya menjadi runyam, Kakang Kuno. Kakang Gini. Tentu saja Masih aku tidak bisa bersama untuk bekerja Sandiwara cepat dalam Radio keadaan terjepit 91. seperti ini. Apakah hamba sendiri harus menghadapi prajurit-prajurit Mataram bersama anak buah hamba? Itu jelas tidak mungkin. Sama halnya dengan bunuh diri, Kanjeng Pangeran. Hanya ada satu jalan, Kanjeng Pangeran. Apa pemikiranmu, Kuno? Jika Kanjeng Pangeran tidak ingin bunuh diri dan mengacaukan seluruh Ponorogo, tidak ada jalan lain selain menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Bukan maksud hamba memandang kemampuan Kanjeng Pangeran dengan sebelah mata. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kita tidak boleh bunuh diri. Kita bisa menyusun sesuatu yang lebih matang ketimbang kita bunuh diri bersama seluruh rakyat Ponorogo. Terus terang, hamba tidak ingin rakyat yang tidak berdosa menjadi korban. Pemikiran Kakang Guno nampaknya bisa diterima Kanjeng Pangeran. Dan kalian menginginkan aku menanggung malu. Haruskah aku kedua? Aku akan kehilangan muka di hadapan Adimas Prabu. Kanjeng Pangeran, kalau memang itu lebih baik, hamba pun menurut saja. Memang kalau kita tidak ingin mengacaukan rakyat Ponorogo, maka jalan yang terbaik adalah menyerahkan diri. Tetapi kalau Kanjeng Pangeran ingin membusungkan dada, maka hamba akan berada di pihak Kanjeng Pangeran dengan seluruh pasukan hamba. Menyerahkan diri? Aku... Masih bersama Sandiwara Radio 91. Pangeran Jayorogo kehilangan akal dan pikirannya. Ia menggeram, menahan amarah yang membuncah di dadanya. Para pengikut setianya tak bisa memberikan pemikiran selain menganjurkannya untuk menyerahkan diri. Ia menjadi galau. Masih bersama Ia tak tahu Sandiwara apa yang Radio harus dilakukannya. 91. Sementara orang-orang Mataram telah mengepung benteng istana Ponorogo. Kita harus menghadapinya, Guru. Kuno, Gini. Hamba Kanjeng Pangeran. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi prajurit-prajurit Mataram. Kalau itu keputusan yang Kanjeng Pangeran pilih, baiklah. Hamba pun akan mengerahkan anak buah hamba yang masih bisa dipercaya. Demikian pula dengan hamba Kanjeng Pangeran. Seluruh pengikut hamba sudah teruji kesetiaannya. Mereka mendukung Kanjeng Pangeran.
Kita gempur orang-orang Mataram. Kita hajar mereka. Mereka hanya berjumlah 2000. Masih bersama Sandiwara Radio. Kita hadapi mereka. Hidup atau mati. Hamba akan berdiri di depan menghadapi prajurit-prajurit Mataram itu. Hamba tidak takut. Percayalah pada hamba. Kita gempur Mataram sekarang juga. Aku tidak setuju dengan usulmu, Guru. Aku tidak setuju. Ampunkan hamba. Nimas Ayu, mengapa kau ikut campur dalam urusan persoalan ini? Ampunkan hamba, Kang Mas. Hamba ikut bertanggung jawab atas masalah Masih ini. bersama Sandiwara Radio Menyangkut seluruh rakyat 91. Ponorogo. Hamba tidak tega apabila terjadi pertumpahan darah seperti yang terjadi di Demak Bintoro. Hamba mohon, Kang Mas, jangan terbakar oleh anjuran Guru, Guno, dan Gini. Hamba tidak setuju, Kang Mas. Tidak. Hamba tidak ingin Kang Mas berlumuran darah. Jangan, Kang Mas. Nimas Ayu, sebetulnya kau tidak perlu ikut campur dengan urusan pemerintahan ini. Ini urusan laki-laki. Tidak, Kang Mas. Hamba harus ikut campur karena hamba juga akan merasakan akibatnya apabila semuanya ini terjadi. Hamba tidak ingin melihat pertumpahan darah di antara saudara. Sadarlah, Kang Mas. Kang Mas lebih baik menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Kau ingin aku kedukung? Kehilangan muka dan malu di hadapan adikku, begitu? Kang Mas, apakah Kang Mas tega pada hamba? Pada anak-anak kita? Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sedang hamil dan menyusui anak-anak mereka? Bagaimana dengan seluruh rakyat Ponorogo ini? Apabila Kang Mas menghadapi prajurit-prajurit Mataram dengan menggempurnya, maka pertumpahan darah akan terjadi di mana-mana, Kang Mas. Korban akan bergelimpangan dan anak-anak yang tak berdosa akan disembelih. Oh, tidak, Kang Mas. Hamba tidak setuju Masih apabila bersama Kang Mas menggempur Sandiwara Mataram Radio dengan perang. 91. Tidak. Pangeran Jayorogo terkejut sekali ketika mendengar dari kejauhan 6 ekor kuda ada di depan istana. Ia pandangi Kuno, Guru, Gono, Gini, dan istrinya. Ia mengangkat sedikit kainnya dan meraba gagang pusaka yang terselip di depan perutnya. Ampunkan hamba, Kangjeng Pangeran. Kangjeng Pangeran Pringgoloyo, Panglima Martoloyo, Paman Patih Wirobumi, Paman Patih Genironggo, Paman Demang Noyohito, dan Paman Malang Sumirang ingin menghadap Kangjeng Dipati. Ampunkan hamba. Suruh mereka menunggu di depan. Hamba, Kangjeng Pangeran. Guru, Kuno, dan kau Gini. Hamba, Kangjeng Pangeran. Ku minta kalian berjaga-jaga. Tunggu perintahku. Kalian mengerti? Hamba, Kangjeng Pangeran. Kang Mas, dengarkanlah hamba. Untuk sekali ini saja, Kang Mas. Temani aku untuk menemani mereka. Tapi ku minta, kau jangan banyak bicara. Kau harus tetap diam di dekatku. Jangan bicara apa-apa. Terima kasih, Kang Mas. Kang Mas mau mendengarkan hamba. Ayolah, kita temui Adimas Pringgoloyo. Masih bersama Sandiwara Radio Pangeran Jayorogo 91. didampingi Nimas Ayu, sang istri, menemui Pangeran Pringgoloyo dan rombongan dari Mataram. Sejak ia keluar dari dalam, ia menundukkan kepala, tetapi ia berusaha memandang para tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk yang enak. Adimas Pringgoloyo, Panglima Martoloyo, dan Paman Patih. Terima kasih. Tentu ada berita yang penting sekali, sehingga Adimas Pringgoloyo dan Panglima Martoloyo ada di sini, diikuti para sepuh Ponorogo. Kang Mas Jayorogo, aku akan menyampaikan apa adanya. Aku datang ke Ponorogo bersama Panglima Martoloyo dan para sepuh Ponorogo untuk menghadapmu. Kami berenam mendapat tugas dari Kang Mas Prabu Raden Mas Jolang, dan aku diutus untuk menemuimu, menanyakan masalah yang sebenarnya padamu. Katakanlah Adimas Pringgoloyo,
Aku siap mendengarkannya. Kang Mas Prabu hanya titip 2 pertanyaan untukmu, Kang Mas. Apakah selama ini Kang Mas Jayorogo di luar atau di dalam? Adimas Pringgoloyo, aku belum mengerti apa yang kau katakan, apa yang kau sampaikan. Masih bersama Tolong jelaskan Sandiwara kepadaku Radio lebih 91. gamblang. Kang Mas Jayorogo, terus terang, Kang Mas Prabu terkejut sekali dengan tindakanmu. Kang Mas Jayorogo telah mengerahkan para teruna untuk menjadi prajurit-prajurit Ponorogo. Apakah benar Kang Mas Jayorogo mengerahkan bala tentara untuk menghadapi Mataram dan mengerahkan para sesepuh untuk mengumpulkan para pemuda mendukung niat Balelo dari Kang Mas Jayorogo? Kanjeng Pangeran Jayorogo, jangan hanya diam. Kami mohon keterangan dari Pangeran. Jangan sampai terjadi salah paham di antara kerabat besar Mataram. Saya di sini bicara juga atas nama Sang Prabu Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Saya bicara sebagai seorang panglima yang membawai 2.000 prajurit. Saya di sini terus terang membawa seluruh anak buah saya. Dan saya bisa bicara pada mereka untuk menjalankan amanat Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Jadi benarkah Kang Mas Jayorogo ingin melepaskan diri dari Mataram? Masih bersama Sandiwara Radio Kalau Kang Mas hanya 91. diam, artinya Kang Mas memang ingin Balelo, ingin memberontak terhadap Mataram. Adimas Pringgoloyo, Panglima Martoloyo. Sebelum terlambat, Kang Mas. Seperti yang disampaikan Paman Temenggung Martoloyo, bahwa prajurit-prajurit Mataram telah siap di luar benteng istana Ponorogo ini mengepung benteng istanamu, Kang Mas Jayorogo. Terus terang, Kang Mas Prabu kecewa sekali setelah mempercayakan Ponorogo di tanganmu. Keempat Masih sesepuh bersama Ponorogo ini Sandiwara Radio telah menjadi saksi. 91. Juga pamong praja muda yang lainnya masih kami tahan. Mereka melaporkan semua yang terjadi di Ponorogo ini. Nah, jadi dengan sikap Kang Mas Jayorogo seperti ini, artinya Kang Mas benar-benar ingin membelah Mataram. Dan aku mengemban utusan dari Kang Mas Prabu untuk menuntut kebenaran. Menanyakan hal itu kepada Kang Mas, dan Kang Mas diam saja. Masih bersama Untuk itu, Sandiwara Radio 91. sekarang jawablah Kang Mas. Di luar atau di dalam? Adimas Pringgoloyo, kalau aku di luar, artinya aku harus berperang Masih bersama Sandiwara melawan Radio saudara-saudaraku 91. sendiri. Kang Mas Jayorogo, bagaimana ini? Masih bersama Sandiwara Radio Paman Panji 91. Wirobumi, Paman Gede Ronggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang. Bagaimana ini? Hamba Kanjeng Pangeran. Kang Mas Jayorogo, para sepuh yang duduk di hadapanmu bersamaku ini adalah saksi tentang keputusanmu. Kang Mas Jayorogo boleh menentang Mataram, dan kami pun akan menghadapi Kang Mas Jayorogo. Dimas Pringgoloyo, Kang Mas Jayorogo, Kang Mas ternyata telah melalaikan amanat Kanjeng Romo Masih almarhum. bersama Sandiwara Radio 91. Kang Mas melupakan dan sedikit pun tidak menghormati Kanjeng Romo almarhum. Terlebih dari itu, Kang Mas tidak menghormati Masih janji bersama sendiri. Sandiwara Radio 91. Di mana janji Kang Mas Jayorogo waktu menerima kepercayaan dari Kang Mas Prabu? Kang Mas Jolang telah menyerahkan Ponorogo padamu sebagai jeripayahmu untuk membela Mataram menghadapi Kang Mas Pugur Kwajuron. Dan sekarang, mengapa kau lupa diri, Kang Mas? Karena tidak menunjukkan keteguhan. Kanjeng Pangeran telah mengabaikan jalur yang telah ada.
Kanjeng Pangeran sudah tidak patuh lagi dengan tatanan pemerintahan Mataram. Kanjeng Pangeran tidak mendukung lagi Mataram dan sudah tidak bisa diandalkan lagi. Maka dengan terpaksa, pemerintah Mataram minta pada saat ini juga Kanjeng Pangeran angkat kaki dari Ponorogo. Pangeran Jayorogo terkejut sekali mendengar keputusan yang disampaikan oleh Tumenggung Martoloyo bahwa ia harus angkat kaki dari Ponorogo. Semua yang hadir di hadapannya menunduk. Pangeran Jayorogo tak mampu berbuat apa-apa selain duduk lemas di singgasananya. Nimas Ayu tertunduk. Ia tak mampu untuk menangis lagi. Dadanya terasa sesak. Ia melirik suaminya dengan hati getir. Perasaannya tercabik-cabik. Hatinya tak menentu. Terdengar gemeretuk gigi Pangeran Jayorogo seakan-akan menyesali apa yang telah terjadi. Pangeran Pringgoloyo mengangkat dagunya dan memandang kakaknya dengan mata berkilat-kilat. Jadi masih bersama Sandiwara Radio 91. Ponorogo Paman Martoloyo. Iya. Kanjeng Pangeran tidak diperkenankan lagi berada di Ponorogo. Semua ini demi tegaknya hukum dan tatanan pemerintahan yang ada di Mataram. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kang Mas Jayorogo, siapa yang salah pantas dihukum. Akan tetapi, siapa yang berjasa bagi negara, maka ia akan mendapatkan penghargaan. Seperti yang kau pernah perjuangkan Mataram, maka kau pun mendapatkan imbalan yang layak. Kehormatan, kekuasaan, kedudukan dan harta benda. Tetapi sayang, setelah Kang Mas berkelimpahan, hidup makmur gemah ripah Lojinawi, Kang Mas lupa diri. Aku harus pergi dari Ponorogo. Lalu kemana aku harus pergi? Hanya ada satu tempat yang disediakan istana untuk Kanjeng Pangeran Jayorogo. Masih bersama Kanjeng Pangeran Jayorogo mulai saat ini diperkenankan tinggal di Masjid Watu. Masjid Watu? Tempat itu, Paman? Iya. Kang Mas Jayorogo hanya diperkenankan tinggal di Masjid Watu di Pulau Nusa Kambangan. Pangeran Jayorogo semakin lemas mendengarkan keputusan pemerintah Mataram, di mana ia harus tinggal di desa Masjid Watu, Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan adalah pulau kecil, tak jauh dari kota Cilacap yang saat ini juga dipergunakan sebagai pembuangan orang-orang tahanan dan penjahat negara. Pangeran Jayorogo semakin sedih. Demikian juga Nimas Ayu. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kang Mas, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Aku dan Paman Martoloyo hanya sekedar menjalankan perintah. Kang Mas bisa pergi ke Masjid Watu sekarang juga. Dan Kang Mas tidak diperkenankan membawa pengikut. Kang Mas hanya diperkenankan pergi ke Masjid Watu bersama istri dan anak-anak Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan menyebut nama yang Maha Kuasa. Percuma memanggil kebesaran nama yang Maha Kuasa jikalau hatimu penuh dengan belatung. Pangeran, lekaslah berkemas dan kami akan mengawasi. Hari ini juga? Iya. Saat ini juga Pangeran Jayorogo diperkenankan meninggalkan Ponorogo sebagai tanggung jawab dan keputusan Pangeran Jayorogo sendiri. Kami hanya menjalankan tugas, Kang Mas. Kami tidak bisa mengurangi atau menambahi. Itulah keputusan pemerintahan Mataram. Bahkan pemerintah Mataram kali ini mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Kang Mas Jayorogo memerintah Ponorogo sebagai adipati. Tetapi setelah Kang Mas makmur, ternyata Kang Mas melupakan semua tugas
dan kewajiban dan berusaha Mbak Lelo terhadap Mataram. Mbak Yu, saya minta maaf. Saya dan Paman Martoloyo hanya menjalankan tugas. Pemerintah Mataram tidak memperkenankan Kang Mas Joyorogo membawa pengawal ataupun pembantu. Kang Mas. Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang, aku minta maaf. Hamba Pangeran Dimas Pringgoloyo, aku minta Masih maaf. bersama Sandiwara Radio 91. Paman Temunggung Martoloyo, aku minta maaf. Karena pemerintahan Mataram memberhentikan aku, dan aku tidak diperkenankan tinggal di Ponorogo lagi, maka aku harus pergi dari sini. Aku minta maaf pada semuanya. Dengan lesu, Pangeran Joyorogo turun dari singgasana Istana Kadipaten Ponorogo. Ia meraup wajah dengan kedua tangannya. Pangeran Pringgoloyo bangkit mengiringinya. Paman Martoloyo, hamba Kanjeng Pangeran. Aku minta Paman mengurus prajurit Ponorogo yang mendukung gerakan Kang Mas Joyorogo. Aku sendiri akan mengurus keberangkatan Kang Mas Joyorogo. Hamba Kanjeng Pangeran. Mari, Kang Mas Joyorogo. Mbak Yu, ayo. Menunggu apa lagi? Dimas Pringgoloyo. Mbak Yu, maafkan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya menjalankan tugas dan perintah pemerintahan Mataram. Dimas Masih Prabu bersama tidak Sandiwara mau Radio mendengarkan alasan kami. 91. Mbak Yu, sebuah duri di dalam daging harus dikeluarkan. Jika kita membiarkan duri tetap dalam daging kita, maka kita akan menderita nyeri sepanjang hidup kita. Duri itu akan menimbulkan nanah dan darah yang lebih parah. Masih bersama Sandiwara Radio Aku ingin 91. menghadap Dimas Prabu. Tidak! Kang Mas. Kau tak berhak bicara dalam masalah ini. Diamlah. Masih bersama Sandiwara Radio Mbak Yu dan Kang Mas 91. tidak perlu bertengkar. Keputusan sudah ditentukan dari pusat. Kami hanya menyampaikan apa yang diputuskan pemerintah Mataram. Ini jauh lebih baik dibandingkan harus menghadap tiang gantungan dan para algojo di alun-alun. Maka demikianlah, pada hari itu juga Pangeran Joyorogo harus meninggalkan Ponorogo menuju ke desa Masjid Watu. Masjid Watu terletak di Pulau Nusa Kambangan. Hingga saat ini, pulau itu dipergunakan sebagai pembuangan orang-orang yang tidak taat pada negara. Hari itu, Pangeran Joyorogo hanya disertai istri dan anak-anaknya. Tak seorang pun kawulo yang menyertainya. Ia meninggalkan Ponorogo bagaikan penyakitan di bawah pengawasan orang-orang Masih Mataram. bersama Sandiwara Radio 91. Kang Mas Joyorogo. Maafkan aku, Nimas. Aku tidak menduga bila begini akibatnya. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kalian ikut menanggung akibatnya. Kang Mas tak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Kita harus meninggalkan Ponorogo seperti penyakitan begini. Kanjeng Ibu, kita mau kemana? Kita akan pergi, Nak. Sudahlah, kita harus berjalan. Kita berjalan jauh, Kanjeng Ibu. Iya. Kita akan pergi ke Masjid Watu, anakku. Mengapa kita harus meninggalkan istana? Bukankah kita lebih enak di istana, Kanjeng Ibu, daripada berjalan menyusuri hutan seperti ini? Kita Masih harus bersama Sandiwara Radio 91. Aku capek, Kanjeng Ibu. Kanjeng Romo,
Aku capek. Perjalanan kita masih jauh, anakku. Kita tidak boleh berhenti di sini. Ayo, Romo gendong jika kau capek. Kanjeng Romo, kita pulang saja ke istana. Untuk apa berjalan di tengah hutan seperti ini? Aku lebih suka tinggal di istana. Bisa bermain dengan kawan-kawan. Iya, Kanjeng Romo. Mengapa kita harus pergi? Berjalan di tengah hutan begini. Lagi pula, desa Masjid Watu kan tempat para penjahat. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Banyak. Kanjeng Ibu lupa. Bukankah Eyang Mangkubumi dulu pernah bercerita tentang Pulau Nusa Kambangan, tempat orang-orang diasingkan karena melawan pemerintah Mataram? Itu kan dongeng Eyang Mangkubumi. Kita di Masjid Watu akan tinggal dengan tenang. Kau lihat tadi, bukankah banyak orang bersenjata tajam? Kanjeng Ibu, apa kesalahan kita hingga kita diusir dari istana? Tidak ada yang mengusir kita. Tak ada. Iya. Lihatlah di sana, di belakang kita. Kita selalu diawasi oleh orang-orang yang dipimpin Paman Pringgoloyo. Mereka mengawasi dan menguntit kita terus. Sudahlah, kalian tidak boleh nakal, ya? Kita harus Masih berjalan bersama ke Masjid Sandiwara Watu. Radio Ke Masjid 91. Watu kan jauh sekali. Kita bisa memakan waktu berhari-hari. Kita balik saja ya. Masih Kanjeng Romo, bersama Sandiwara Kanjeng Radio Ibu, 91. kita ke istana saja. Tidak, anakku. Kita harus ke Masjid Watu. Kita memiliki tempat yang lebih baik. Ayolah berjalan. Perjalanan kita masih jauh. Iya, anak-anakku. Ayolah, kita berjalan lagi. Aku capek, Kanjeng Ibu. Aku ingin istirahat dulu. Aku juga capek. Aku tak mau berjalan lagi. Haus, makan dulu. Lapar. Perjalanan kita masih jauh, anak-anakku. Jangan sampai kita kemalaman di tengah hutan. Kita harus sampai di sebuah desa. Kita bisa menginap di rumah para penduduk. Masih bersama Kita tidak boleh Sandiwara menginap Radio di tengah hutan 91. Baiklah, kita istirahat untuk makan dan minum sebentar. Anak-anak kita kelelahan. Aku lelah sekali. Haus dan lapar. Aku juga. Perutku lapar dan sejak tadi berbunyi. Iya, baiklah. Ibu bukakan perbekalan dan kita bisa makan sedikit. Kalian bisa makan dan minum. Kang Mas, kita istirahat di sini sebentar ya. Makan dan minumlah kalian. Aku belum lapar. Kang Mas harus makan, walaupun sedikit, untuk mengganjal perut. Kang Mas, jangan sampai mereka tahu jika kita... Ya. Cepat Masih atau bersama lambat, Sandiwara Radio mereka akan 91. tahu keadaan kita. Mereka akan tahu. Ayah ini Masih seorang bersama pemberontak Sandiwara negara. Radio 91. Temani anak-anakmu. Aku belum lapar. Makanlah dengan anak-anakmu. Kang Mas Joyorogo. Pangeran Joyorogo, istri dan anak-anaknya istirahat di tengah hutan. Mereka nampak sedih dan murung sekali. Anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka nampak resah dan gelisah karena harus meninggalkan istana Ponorogo menuju ke desa Masjid Watu. Makanlah anak-anakku. Mengapa Kanjeng Romo tidak mau makan? Iya, mengapa Kanjeng Romo tidak mau makan? Makanlah. Makanlah anak-anakku. Romo tidak lapar. Romo juga tidak haus. Habiskan makanan kalian. Lalu kita segera melanjutkan perjalanan ke Masjid Watu. Perjalanan kita masih jauh, anak-anakku. Jadi Kanjeng Romo tidak mau makan. Kanjeng Romo, ayo makan. Nanti tidak kuat berjalan. Kalau tak makan, nanti tidak kuat menggendong aku. Sudahlah. Kalian makan.
Masih Romo akan bersama istirahat di Sandiwara sini. Radio 91. Cepatlah. Jangan membuang waktu. Iya, makanlah anak-anakku. Kanjeng Romo belum lapar, ya? Makanlah. Iya, Kanjeng Ibu. Kang Mas benar-benar tidak mau makan dan minum? Iya. Aku tidak lapar, istriku. Temanilah mereka. Kau makan dan minum. Hamba juga tidak lapar. Hamba tidak haus, Kang Mas. Kau harus makan dengan anak-anak. Kasihan mereka. Temanilah mereka. Jangan pikirkan aku. Jika Kang Mas tak Masih mau makan bersama dan minum, Sandiwara Radio hamba pun 91. tidak makan dan minum. Nimas, jangan begitu. Jika Kang Mas senang, hamba juga ikut senang. Jika Kang Mas prihatin, kita selama ini hidup bersama dan menjalani suka duka bersama. Penderitaan Kang Mas adalah penderitaan hamba juga. Nimas, Kang Mas, hamba akan selalu menemani Kang Mas dimanapun Kang Mas berada. aku kini menjadi hukuman. Buangan pemerintah Mataram. Apapun keadaan dan kedudukan Kang Mas, hamba akan tetap mendampingi. Maafkan aku, Nimas. Kita sekarang tidak punya Masih apa-apa. bersama Sandiwara Tidak Radio ada yang perlu 91. disesalkan, Kang Mas. Ya, biarlah kita saja yang menghadapi hukuman dan petaka ini. Kita telah melepaskan penderitaan bagi seluruh kawula Ponorogo. Andaikan jadi Kang Mas menurunkan prajurit Ponorogo, apa yang akan terjadi? Tapi semuanya ini seharusnya tidak boleh terjadi. Seandainya Paman Panji Wirobumi tidak ke Mataram. Sudah aku mohon agar tidak menyampaikan masalah ini pada orang lain. Malah semuanya diberitahu. Bahkan sampai di telinga Dimas Jolang. Tidak ada gunanya menyesali Masih apa yang telah bersama terjadi, Sandiwara Kang Radio Mas. 91. Sudahlah, lupakan saja. Masih untung kita diberi hidup. Bagaimana kalau kita dihukum mati? Betapa besar malu yang kita tanggung. Anak-anak kita pasti sulit menerima kenyataan ini. Semula mereka hidup dengan kemudah-mudahan. Selanjutnya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita tanpa membawa apapun. Ini masih lebih baik, Kang Mas, daripada kita digantung dan dipermalukan di depan para kaula Mataram. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Jika aku harus menyeretmu dan menyeret anak-anak ikut menanggung penderitaan ini. Akibat kesalahan dan keteledoranku. Kang Mas, semuanya telah terjadi. Hamba akan berusaha menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Yang penting, Kang Mas mau berubah. Bukan hanya menyesali, Kang Mas. Penyesalan tanpa perubahan itu tidak ada artinya. Hamba mohon, Kang Mas mampu dan mau merubah apa yang selama ini menjadi beban pemikiran Kang Mas. Iya. Dimas Jolang lebih awas. Dia nampaknya memang Masih pantas bersama menjadi pemimpin. Sandiwara Radio 91. Ia cukup bijaksana terhadap kita, Kang Mas. Ia juga bijaksana Masih bersama waktu Sandiwara menghukum Radio Kang Mas Puger 91. Kajuron. Dan sekarang Kang Mas bisa merasakan kebijakan. Ya, kearifannya seperti Batoro Condro. Kita Masih memang tidak bersama boleh Sandiwara Radio menyalahgunakan kedudukan 91. dan kekuasaan kita. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita tidak boleh lupa diri, Kang Mas. Kalau Masih kita bersama murka, Sandiwara Radio lupa diri, 91. ya akibatnya seperti ini. Andaikan aku mendengarkanmu.
Andaikan aku mendengarkan Paman Panji Wirobumi. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Andaikan aku mendengarkan Kanjeng Ibu. Ridho yang Maha Kuasa. Semuanya karena ridho dari ibumu. Berkat dan kutukan dari Yang Maha Kuasa adalah lidah ibumu. Jika kau mengabaikan apa yang diucapkan Kanjeng Ramamu, dan apabila kau tidak mendengarkan ibumu, hidupmu terkutuk. Hidupmu akan terombang-ambing, seperti sampah di tengah samudra Jayorogo. Kau melupakan amanat Kanjeng Ramamu. Kau akan dipermalukan di depan rakyat dan kaulamu. Kanjeng Pangeran, jika Kanjeng Pangeran Masih tetap bersama Sandiwara pada Radio prinsip 91. dan pendirian Kanjeng Pangeran, hamba tidak tahu apa yang akan Masih terjadi bersama di Sandiwara Radio Ponorogo ini. 91. Hamba mohon ampun jika tak bisa memberikan saran atau usul, sebab segalanya ada di tangan Kanjeng Pangeran. Pangeran Jayorogo tidak berdaya berdiri di depan istrinya. Ia teringat akan kata-kata ibu kandungnya. Ia teringat kembali apa yang pernah disampaikan Panji Wirobumi kepadanya. Dan ia teringat pada orang-orang yang mengingatkannya. Kini hanya tinggal penyesalan mengusik dan menusuk-nusuk ulu hatinya. Dan hatinya kian sedih melihat putra-putranya sudah selesai makan dan minum. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke desa Masjid Watu. Sementara itu, Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo mengadakan pembersihan di Ponorogo. Mereka menangkap orang-orang yang tidak mau mendengarkan titah raja. Saudara-saudara, seluruh kaulo Ponorogo, Kanjeng Pangeran. Pada kali ini, sekali lagi kusampaikan kepada kalian, siapa yang berpihak pada Kang Mas Jayorogo, silakan angkat tangan. Kami setia pada Mataram, Kanjeng Pangeran. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Baiklah. Terima kasih. Kalau saudara-saudara ingin mengikuti jejak junjungan saudara-saudara, silakan. Masih aku berikan waktu dan kesempatan. Tetapi saudara-saudara harus tahu, siapa yang bersalah dan balelo, maka ia pantas harus dihukum. Pada kali ini, junjungan kalian telah diusir dari Ponorogo ke desa Masjid Watu. Nah, jika ada yang ingin menyusul, pedang ini yang berbicara. Tetapi apabila kalian setia pada pemerintahan Mataram, maka turutilah apa yang telah menjadi hukum dan tatanan pemerintahan di sini. Tidak seorang pun diperkenankan hidup di Mataram jika ia ingin memberontak. Ia tidak akan dimaafkan dan tidak akan pernah diampuni bila ia memberontak. Nah, Paman Martoloyo, silakan. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 170 prajurit Ponorogo yang harus kami adili. Semuanya akan kami hadapkan pada pemerintah Mataram. Keputusan selanjutnya dan pengadilan selanjutnya akan ditentukan oleh para mufti. Selama pemerintahan di Ponorogo ini belum ada yang menduduki, ku minta saudara-saudara jangan main-main. Kami akan turun tangan mengatasi kekosongan ini. Ku minta saudara-saudara jangan khawatir. Hamba Kanjeng Tumenggung. Terima kasih. Kami akan kembali ke Mataram. Dan kalian lihat, prajurit-prajurit pilihan menjaga kalian di sini dan mengawasi kalian. Jika kalian bertindak macam-macam, kami terpaksa mengambil tindakan kekerasan. Hamba Kanjeng Tumenggung. Baiklah,
saudara-saudara diperkenankan meninggalkan tempat ini. Jangan sampai menimbulkan kekacauan dan keributan hingga menimbulkan kecurigaan. Jaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Hamba Kanjeng Tumenggung. Nah, dengarkanlah apa yang menjadi petunjuk Kanjeng Sinuwun saat Paseban Agung di Istana Mataram, bahwa kita harus setia mengabdi dan menyerahkan apa yang kita miliki untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan bersama. Semuanya bukan untuk pemerintah saja, tetapi juga untuk kepentingan saudara-saudara, untuk kemakmuran, ketenangan, dan ketentraman saudara-saudara. Bila saat ini pemimpin saudara-saudara berusaha memberontak terhadap pemerintah, maka ia sendiri harus menanggung akibatnya. Masih untung pemimpin kalian tidak digantung. Ia masih diampuni dan dimaafkan. Kebijaksanaan dari pemerintah Mataram ini supaya menjadi peringatan kalian. Kami minta segera saudara-saudara kembali membubarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menertibkan suasana di Ponorogo, maka utusan Sang Sultan pun kembali ke Mataram, melaporkan apa yang sudah mereka jalankan. Para prajurit pilihan Mataram berjumlah 1000 prajurit diminta untuk bertugas mengawasi keadaan di Ponorogo. Sementara itu, Patih Panji Wirobumi harus mengikuti Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo kembali ke Mataram. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.